Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita akan memulai perayaan malam Natal, malam yang penuh rahmat. Allah datang dalam diri bayi Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian peribadatan dengan penuh hikmat dan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah sisa umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem, daerah Yehuda, Yesus Kristus, Putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Kita siapkan untuk membuka puji syukur 457. 457.
segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 2,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengajak umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini juga dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat malam. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Mari kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada, dengan membangun persaudaraan. Tema Natal pada tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Semoga kelahiran Sang Juru Selamat menjadi bagi kita semangat dan jiwa untuk terus-menerus bersama membangun persaudaraan agar kedamaian yang kita rindukan dan yang dikehendaki oleh Allah sungguh boleh nyata bagi kita semua dalam kehidupan kebersamaan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas ungkapan syukur kita yang kita rayakan menyambut kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat kita, maka mari kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak pembawa cahaya terang dalam kegelapan. Engkaulah pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penasihat ulung Raja Perkasa, Pangeran perdamaian Allah beserta kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga,
kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Kami bersyukur bahwa di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan kedosaan hidup kami, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, membangun persaudaraan dengan kami untuk keselamatan kami umat-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus yang terlahir di kandang, Engkau sungguh hadir secara manusiawi sebagai tanda bukti bahwa Engkau sungguh mencintai kami. Dengan segala harapan mengangkat kami untuk juga mampu membangun persaudaraan dalam kasih-Mu, agar kedamaian yang Engkau kehendaki bagi kami umat-Mu sungguh boleh pula kami alami dalam kehidupan keseharian kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Lilin-lilin dipadamkan dan kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, selamat malam. Bagaimana kabar? Penuh dengan sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Malam ini mestinya memang menjadi malam penuh sukacita, malam penuh cinta, malam penuh damai. Oleh karena apa yang kita nantikan, yang telah kita persiapkan, sungguh menjadi nyata atau terlaksana bahwa Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah hadir di tengah-tengah kita. Pada Natal tahun 2021 ini mengambil tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Natal sebagai perayaan kelahiran Sang Juru Selamat mengajak kita untuk sungguh melihat situasi hidup kita sebagai manusia di antara manusia yang lain. Di lingkungan kecil kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam organisasi-organisasi, dan dalam lingkup masyarakat. Kita melihat posisi kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang beriman. Apakah kehidupan kita sungguh sudah terbangun persaudaraan yang sejati, yang kiranya mendatangkan kedamaian bagi kita semua? Tentu ini menjadi hal yang sangat penting menjadi permenungan kita dalam merayakan Natal. Persaudaraan sungguh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita manusia. Persaudaraan memampukan kita memperkembangkan hidup kita menjadi hidup yang bermakna di tengah-tengah kehidupan bersama. Persaudaraan mestinya memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Membangun persaudaraan bukan pertama-tama kehendak manusiawi, melainkan karya besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita mendengarkan tadi dalam maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita diingatkan akan sejarah panjang persaudaraan kasih Allah yang Ia nyatakan kepada kita umatnya. Mulai dari penciptaan, beribu-ribu abad lamanya. Kemudian tanggapan Abraham pada panggilan Allah. Abraham dipanggil Allah.
sebagai bakal bangsa yang besar. Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah terjanji. Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. Dan sisa umat Allah kemudian diantar kembali dari pembuangan Babel. Sampai pada akhirnya Allah sendiri, karena kasih-Nya kepada kita yang seringkali tidak tahu dan tidak tanggap akan rencana penyelamatan Allah kepada kita, Ia sendiri turun dan hadir di tengah-tengah kita umat manusia, lahir sebagai manusia. Tentu saja kelahirannya sebagai manusia tidaklah mengurangi kealahannya. Inkarnasi Allah menjadi manusia menjadi suatu peristiwa kasih Allah kepada umatnya, agar kita yang manusiawi dapat melihat secara manusiawi pula yang ilahi dalam diri manusia ilahi Yesus Kristus yang terbaring di palungan. Melalui kehadirannya sebagai manusia, kita dapat merasakan kasih ilahi secara manusiawi. Lewat kelahiran Yesus yang juga terlihat sangat manusiawi, sangat rapuh, sangat lemah, ditolak. Tetapi justru di sanalah kasih Allah menjadi nyata, yang ilahi hadir dalam keterpurukan, kelemahan, keterbatasan, penolakan manusia. Peristiwa kelahiran Yesus adalah suatu peristiwa kasih Allah kepada kita umatnya. Peristiwa di mana Allah terus mau membangun persaudaraan dengan kita umatnya. Sejarah panjang memperlihatkan, mulai dari penciptaan, oleh karena kasih Allah kepada kita, Ia menciptakan umat manusia dan mendampinginya, menuntunnya dalam rentetan panjang waktu sejarah umat manusia yang tidak mudah bagi kita manusia untuk mengenal dan mau percaya dengan setia kepada Dia yang selalu hadir untuk mengasihi kita agar kita mengalami kedamaian. Dan pada akhirnya, karena kasih-Nya pula kepada kita, Ia mau hadir dalam rupa manusia di tengah-tengah kita, agar kita dapat melihat, merasakan, mengalami, dan pada akhirnya boleh memahami apa yang sesungguhnya Ia kehendaki bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau Allah sendiri mau turun ke dalam kehidupan manusia sebagai bukti kasih-Nya kepada kita, maka benarlah pula bahwa kita yang mau percaya dengan setia kepadanya, sungguh juga mau digerakkan untuk membangun persaudaraan di antara kita sebagai umatnya. Namun pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita merayakan Natal setiap tahun, pada tahun ini, sungguh mau menyediakan diri, membuka diri, digerakkan oleh kasih Kristus yang telah lahir di tengah-tengah kita untuk mau membangun persaudaraan di antara kita. Pada prinsipnya dan pada kodratnya manusia menghendaki agar hidup damai. Tetapi seringkali ternyata apa yang dikehendaki, apa yang dirindukan untuk hidup damai, ternyata
usahakan secara terbalik dalam kehidupan keseharian kita. Kita seringkali mengatakan diri kita ini adalah orang yang beriman, yang setia kepada Allah. Bagi kita Allah itu adalah Maha Kasih. Dan karena kasihnya Ia menciptakan kita. Dan karena kasihnya Ia menuntun seluruh kehidupan kita. Apakah kalau kita juga sungguh percaya kepadanya, di sisi lain juga kita mau hidup menurut apa yang telah Ia tunjukkan kepada kita, hidup di dalam kasih. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ia rela turun, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Bentuk dari suatu tindakan nyata untuk membangun persaudaraan kasih dengan kita umat. Kalau hal sederhana seperti itu menjadi teladan bagi kita membangun persaudaraan bersama dengan sesama kita, apakah kita mau juga rela dalam kasih, mau mengambil bagian dalam kehidupan sesama kita? Mungkin saja secara materi. Apakah kita mau berbagi materi dengan sesama kita yang berkekurangan? Mungkin saja perasaan. Apakah kita juga mau mengambil bagian dalam perasaan yang sulit, yang terpuruk, yang dialami oleh sesama kita? Banyak hal. Setiap tahun, mudah-mudahan ini bukan suatu tradisi tanpa makna, tetapi sungguh-sungguh menjadi dorongan karena kasih Allah kepada kita untuk sungguh mau membangun persaudaraan dengan ambil bagian dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Setiap tahun kita ada namanya aksi Natal, lalu ada aksi Prapaskah. Mungkin secara materi kurang bermakna bagi kita. Tetapi ketika kita memberikan sedikit untuk bersama-sama berbagi dan menjadi sukacita, kegembiraan bagi sesama kita yang membutuhkan lewat pembagian berbagai hal, karena sesungguhnya kita mau membangun persaudaraan. Kita mau merasakan dan ikut ambil bagian dalam kehidupan sesama. Memang membutuhkan pengorbanan, entah pengorbanan materi, pengorbanan harga diri, pengorbanan perasaan. Kalau kita tidak berani berkorban, maka tidaklah mungkin kita dapat membangun persaudaraan di antara kita. Meskipun kita dengan lantang mengatakan saya ini adalah hamba Allah, saya ini adalah utusan Allah, saya ini adalah orang yang setia beriman kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak berani berkorban untuk ambil bagian dalam kehidupan sesama kita, maka tidaklah mungkin terjalin persaudaraan. Natal bagi kita pada kesempatan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah yang Maha Kuasa mau turun ke tengah-tengah kehidupan kita umat manusia, merasakan segala dan bahkan mengalami pahitnya penderitaan lewat jalan salib. Ia lakukan untuk apa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan kita umatnya.
Maukah juga kita ambil bagian untuk meringankan beban sesama kita dalam penderitaan, dalam kesulitan? Maukah kita meninggalkan segala keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, untuk mau membangun persaudaraan di antara kita? Allah membongkar sekat-sekat kehidupan. Maukah juga kita membongkar sekat-sekat yang menghalangi kita bangun persaudaraan? Bahkan kadang-kadang kita membuat agama sebagai sekat, sebagai benteng yang kuat. Tetapi maukah kita membangun justru sebaliknya? Atas nama iman kita kepada Allah yang mengasihi, kita membangun persaudaraan di antara kita. Tanpa batas agama, tanpa batas suku, tanpa batas bahasa, tanpa batas warna kulit, dan lain sebagainya. Kita mau hidup dalam kehidupan sesama. Semoga Natal, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang kita rayakan pada kesempatan ini menjadi jiwa, jadi semangat bagi kita untuk mau hidup dalam damai, dalam kebersamaan kita, dalam persaudaraan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari dengan iman yang mantap kita nyatakan kembali iman kita lewat syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja di seluruh dunia untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan.
bagi saudara dan saudari kami yang menderita. Ya Bapa, semoga saudara dan saudari kami yang sedang menderita menganggur, menggelandang, mengungsi dan sakit, terutama juga yang menjadi korban pandemi virus COVID-19, dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, terutama tangan kasih dan hati yang penuh welas. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, semoga Engkau mendampingi dan memberkati kami, agar dengan penuh iman dan kegembiraan dapat merayakan Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa melupakan saudara dan saudari kami yang sedang menderita karena berbagai sebab. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami, dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami, dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami, dan kami putra-putri-Mu. Maka kami juga memohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudari kami yang pada kesempatan ini memohon dukungan doa-doa kami. Kami mau bersyukur bersama dengan Ibu Natalia Toding yang merayakan ulang tahunnya yang ke-36 tahun pada tanggal 22 Desember. Ya Bapa yang Maha Baik, rahmat kehidupan Engkau telah nyatakan bagi kami, dan pantas kami syukuri. Kehidupan kami Engkau tuntun dengan penuh kasih, dan lewat kasih-Mu itu pula kami semakin dimampukan untuk juga dapat berbagi kasih. Syukur atas rahmat kehidupan yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, Ibu Natalia Toding. Dan semoga perjalanan hidup selanjutnya Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar ia semakin mampu mengalami kasih-Mu itu pula dan membagikannya dalam kehidupan kesehariannya. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Paulo Grevieno yang boleh menyelesaikan ujian semester dengan baik. Semoga ia pula Engkau tetap tuntun, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik pula, untuk ia boleh pakai mengembangkan kehidupannya, terlebih untuk dapat semakin mengenali kasih-Mu dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu ya Allah, untuk hamba-Mu Ibu Mary Sisilia. Dampingi senantiasa di dalam seluruh kehidupannya, berikan kekuatan dan kesehatan, agar dalam seluruh kehidupannya di masa tuanya ini juga kasih-Mu tetap nyata baginya, dan boleh ia pula bagikan kasih itu dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan.
Kami juga mohon rahmat keselamatan bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapak Johannes Jogiokben, anak Suyanto Jonathan Sing, Bapak Kristianus Goan, Bapak Nikolaus Dias, adik Sylvester Terludias, Mama Maria Site Nenong, Mama Maria Naneng, Nenek Teresia Elmi, Kakek Bernardus Naing, Bapak Kota, adik Maria Yuvani, adik Selviana Jaeng, Sony Haryanto, dan segenap keluarga yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Mikael Wato Plue, Mama Monica Keron Onan, anak Cornelius Keso Plue, Bapak Bernardus Keu Meken, Mama Hermina Watu, anak Veronica Yuliansi, Bapak Marinus Rombe Seru, Bapak Herman Heret Lukas Lai, Mama Helena Hale, anak Adventus Nong Marino, Bapak Sebastianus Betu, Celestinus Betu, Mikael Kedong bersama istri dan anak-anaknya, Kedong, anak Nona, Mambeja, Mirong, dan suaminya, Simon Sika, Marta II, Mensiana II Niang, Ege, Petrus Jarok, Yosef Seda, Martina Leni, Henrikus Dae, Tracia Winnie, Bernardus Mbira, Anastasia Mbaga, Lesu bersama istrinya, Woda, Marcia Aurelia, Teresue, Heriter, beserta semua keluarga yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami untuk menyelamatkan kami yang rapuh, untuk menebus kami dari segala salah dan dosa. Maka kami mohon pertolongan dan berkat serta pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami yang kami intensikan lewat Ekaristi ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan semoga Engkau mengurahkan rahmat kehidupan kekal bagi mereka. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon biarlah tangan kasih-Mu menuntun mereka dalam kehidupan masing-masing, agar mereka dari hari ke hari mengalami kasih dan berkat-berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 470. 470. Seorang
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya Natal ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau dalam persaudaraan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda yang menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Judilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 4:1. Anak domba Allah, yang
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Tidak. Syukur 4, 5. Damailah senantiasa bagi umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, dan kami Kau mampukan untuk membangun persaudaraan sejati oleh karena dorongan kasih Kristus kepada kami yang telah lahir di tengah-tengah kami dan menjiwai hidup kami. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan penyampaian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat Natal untuk kita semua. Mengingatkan jadwal perayaan kita, malam ini kita masih akan merayakan misa kedua. Besok seperti yang sudah dijadwalkan, misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9.30. Rabu sore kita akan misa pesta keluarga kudus jam 18. Tetapi karena masih ada dalam suasana Natal, tentu juga tetap terkait dengan seluruh bacaan yang akan kita rayakan pada hari Minggu keluarga kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, izinkan kami untuk menyampaikan selamat Natal kepada kita semua. Saya bersama dengan Pastor Agus dan seluruh Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan juga mengucapkan dan menyampaikan
mengambil bagian dalam perayaan malam Natal ini, baik yang terlibat secara langsung dan kita semua secara langsung yang mengikutinya dengan kehadiran kita bersama pada malam hari ini maupun yang mengikutinya dari rumah lewat live streaming. Semoga kita semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kelompok kita, dalam masyarakat kita. Kita sungguh semakin membangun persaudaraan satu sama lain. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang mengikutinya dengan caranya masing-masing pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani secara langsung, protokol dan melatih beberapa kali, tapi memang sudah terformat seperti itu. Terima kasih kepada Prodiakon Layan, dibantu oleh kedua suster dari kongregasi SMPC yang berdomisili atau tinggal Makare. Berbanyak tangan Bapak Uskup Mola Makare hadir berdua pada malam hari ini, hadir. Kemudian kepada seluruh petugas baik dari kepolisian, dari semua penjagaan, juga dari TNI, kepada kita semua kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita dan kepekaan rela kita untuk boleh menjaga dan mengambil bagian sehubungan perayaan Natal pada tahun ini. Moga-moga seluruh niat baik kita akan senantiasa menjadi tanda bahwa kita semakin bersatu untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita merasakannya, dan kita berusaha untuk senantiasa hidup sebagai satu saudara. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada yang tidak tersampaikan. Lalu mengatakan kita belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, mudah-mudahan kita tetap dipersatukan dan dikuatkan dalam iman bahwa Allah senantiasa hadir bersama dengan kita yang kita rayakan pada malam hari ini, temani beserta kita semua. Sekian, terima kasih, selamat malam dan sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan malam Natal kita sudah selesai. Sehat
Mohon perhatian